Oke guys, sebelum melanjutkan, jangan lupa like dan komen. Dan yang baru bergabung, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Episode 23. Tan Yun berpura-pura kewalahan. Han Chengxuan, aku sudah lama melihatmu tidak enak dipandang. Kamu dan keponakanmu mengambil kekayaan sekte sebagai milikmu, dan kamu bertanggung jawab atas olah harta karun, dan kamu menjaga dirimu sendiri. Semua buktimu ada di tanganku. Aku akan bertemu dengan Master Sekte, mengungkap kejahatanmu, dan kemudian mempublikasikannya, dan mengembalikan masa depan Sekte Dongzu yang cerah, dan cacing sepertimu akan mati. Setelah berbicara, Tan Yun melayang ke udara, terbang keluar dari penghalang, dan melaporkan kemunculan Han Chengxuan. Cheng Kun, apakah menurutmu kamu bisa meninggalkan Kun Sen San hidup-hidup? Han Chengxuan galak, kamu ingin melaporkanku, kamu bermimpi. Meskipun aku tidak tahu apa yang terjadi padamu, ranahmu telah jatuh dari ranah Raja Tao ke ranah Tao tahap ke-9, dan rambutnya telah memutih, tetapi keraguan ini tidak penting. Yang penting aku akan membiarkanmu mati tanpa tempat untuk mengubur malam ini, di Gunung Kun Sen. Mendengar itu, Tan Yun dari udara, berpura-pura terkejut, Han Chengxuan, aku adalah sesepuh gerbang dalam. Jika kamu berani membunuh seseorang, kamu tidak takut Tuan akan tahu. Alasan mengapa Tan Yun dan Han Chengxuan berbicara omong kosong adalah untuk menjaga proses ini sebagai gambaran memori. Hahaha, ahahaha. Han Chengxuan menyeringai lagi dan lagi, aku akan membunuh seseorang, apa yang bisa kamu lakukan? Aku memberitahumu, setelah kamu mati, aku punya cara sendiri untuk mengelak dari tanggung jawab, dan aku hanya akan membuat Tuan berpikir bahwa kamu bersalah atas kematian. Tan Yun masih terlihat ketakutan. Han Chengxuan, kamu bahkan ingin menipu Master Sekte, kamu sangat berdosa. Aku selalu setia pada Master Sekte, tapi hari ini aku akan mati di tanganmu penjahat. Han Chengxuan menutup telinga ke matanya yang keruh, dan niat membunuh menjadi lebih kuat. Dia tahu bahwa dia harus menyelesaikan Tan Yun secepat mungkin, agar tidak ditemukan oleh orang lain. Merayu. Setelah mengambil keputusan, kekuatan Raja Angin dan petir Tao yang dahsyat dan dahsyat keluar dari tubuhnya, dan dalam sekejap, menelan seluruh puncak gunung Kun Sen San. Berdengung. Dengan getaran dalam kehampaan, Han Chengxuan mengorbankan pedang yang merupakan Raja Tao terbaik. Segera, kekuatan Raja Guntur Dao di puncak gunung Kun Sen dengan gila-gilaan mengalir ke pedang lebar itu. Dengan masuknya kekuatan Guntur, dan pedang bergetar sedikit di tangan Han Chengxuan, dan aura mengerikan menyebar keluar dari pedang, membuat ruang di sekitarnya, langsung tertutup retakan jaring laba-laba. Han Chengxuan mengambil pedang lebar ke udara, menatap Tan Yun dengan aura pembunuh, dan berkata dengan suara yang dalam, jika ranahmu belum turun, akan butuh sedikit masalah bagiku untuk membunuhmu, tapi sekarang, membunuhmu seperti membunuh anjing. Bersiaplah untuk mati. Ledakan. Han Chengxuan memegang pedang lebar dan melepaskan cahaya pedang setinggi 10.000 kaki. Dengan kehampaan yang tiba-tiba runtuh, dia menebas ke arah Tan Yun. Menurutnya, Tan Yun harus mati di bawah pedang ini. Tan Yun memandang Han Chengxuan, memikirkan kekuatan dan kemenangannya. Dia merasa seperti musuh, mengetahui bahwa malam ini akan menjadi pertempuran sengit. Langkah Dewa Hongmeng. Ketika Tan Yun menggunakan langkah Dewa Hongmeng untuk meningkatkan kecepatan menghindarnya hingga ekstrim, dia juga menggunakan formasi pedang Hokmengtu. Setelah Tan Yun menghindari cahaya pedang dengan berbahaya dan berbahaya, Jin Mi, Musin dan 11 pedang Dewa Hongmeng lainnya ditembakkan dari tengah alis, tersebar di sekitar puncak Gunung Kun Sen dalam bentuk cincin, mengeluarkan serangkaian kata. Tirai cahaya pencakar langit, disusun sebagai formasi pedang Hongmengtu. Segera, Han Chengxuan dan Tan Yun berada dalam kehampaan Hongmeng yang tak ada habisnya. Han Chengxuan mengerutkan alisnya dengan erat, dan matanya menunjukkan keterkejutan. Dia tidak pernah menyangka Tan Yun bisa melarikan diri. Dia bahkan tidak menyangka bahwa Cheng Kun di bawah ini tahu bagaimana mengatur formasi pedang, dan dia bahkan tidak bisa melihat bahwa ini adalah formasi pedang. Cheng Kun,
Kamu sangat berbahaya. Han Chengxuan dengan tegas berkata, pedangku sudah cukup untuk membunuh lapisan ke-6 dari ranah Raja Tao, tetapi kamu lolos tanpa cedera. Aku mengerti, wilayahmu belum mundur sama sekali. Juga, kita sudah saling kenal selama bertahun-tahun. Kupikir aku cukup mengenalmu, tapi kamu masih akan mengatur formasi pedang. Mendengar ini, Tan Yun naik ke udara, melangkah ke udara, dan memandang Han Chengxuan dari kejauhan, mengejutkan, bukan? Jangan khawatir, ini baru permulaan, dan akan ada lebih banyak kejutan di sampingmu. Oh, ngomong-ngomong, aku ingin mengingatkanmu bahwa kamu ingin membunuhku, tapi secepat mungkin. Karena istriku telah pergi ke gerbang elit, mencari kakak laki-lakinya, sesepuh dari gerbang elit, jika Fang Long datang, kamu tidak membunuhku, kupikir kamu akan mati dengan menyedihkan. Juga, aku akan memberimu waktu setengah jam, jika kamu tidak bisa membunuhku, aku akan lari. Selama aku melarikan diri, dan kemudian membuat apa yang kamu katakan malam ini dan mempublikasikannya melalui gambar memori, kamu tidak hanya akan mati, tetapi keluargamu akan dikuburkan untukmu. Tujuan Tan Yun mengatakan ini adalah untuk membuat pihak lain ingin bunuh diri secepat mungkin dengan segala cara. Karena Tan Yun juga ingin membunuhnya secepat mungkin. Karena Tan Yun ingin membunuh Han Chengxuan, lalu menyalahkan Han Chengxuan karena membunuh Fu Chahen dan Fu Chaqiu. Mendengarkan kata-kata Tan Yun, Han Chengxuan di Hongmeng Void dipenuhi butiran keringat di dahinya. Cheng Kun, terima kasih telah mengingatkanku, aku harus membunuhmu bagaimanapun caranya. Apa? Han Chengxuan meraung, dan api berkabut membakar kepalanya. Dia sebenarnya dipaksa oleh Tan Yun untuk memulai perang sebelum dia membakar jiwa Raja Tao. Berdengung. Tiba-tiba, aura yang memancar dari tubuh Han Chengxuan membuat seluruh Hongmeng kosong, dan retakan spasial yang padat muncul. Dengan jiwa Raja Tao yang terbakar, 7 lubang Han Chengxuan berdarah, dan fitur wajahnya sangat bengkok. Tan Yun mendengus dingin, tiba-tiba mengepalkan kedua tangannya, dan membakar dirinya pada jiwa Tao Hongmeng. Pada saat itu, kekuatan Tan Yun meningkat 30%. Tan Yun membakar dirinya pada jiwa Tao Hongmeng karena dia ingat bahwa ketika dia mengalahkan Cheng Kun, itu sangat sulit, dan Han Chengxuan awalnya lebih kuat dari Cheng Kun. Pada saat ini, dia membakar dirinya sendiri di atas jiwa Raja Tao, dan kekuatan tempurnya melonjak. Sangat mungkin mati di sini. 7 bintang menghancurkan surga seni pedang bintang asal meledak. Segera setelah Han Chengxuan bergerak, itu adalah pengetahuan uniknya, seni pedang penghancur surga 7 bintang. Pedang Han Chengxuan menunjuk ke langit, dan segera, seberkas cahaya meledak ke langit dengan kehampaan yang runtuh, mengembun menjadi bintang dengan diameter 1 juta kaki di kehampaan Hongmeng. Bintang-bintang mengandung kekuatan agung Raja dari Angin dan Guntur, dan kekuatan Raja Angin dan Guntur di luar bintang seperti naga setinggi puluhan ribu meter, menari mengelilingi bintang dengan kecepatan yang sangat cepat. Nafas yang mengerikan terpancar dari bintang-bintang dan menyelimuti Tan Yun. Tan Yun, yang telah memperoleh ingatan Cheng Kun, tidak asing dengan seni pedang penghancur surga 7 bintang Han Chengxuan. Dia tahu bahwa penghancur bintang adalah kekuatan magis terbesar kedua di pedang. Tepat ketika Han Chengxuan hendak menggunakan kekuatan magisnya, sumber bintang meledak, adegan yang tidak dapat dipercaya terjadi. Memanggil. Di hadapannya, cahaya warna-warni terbang keluar dari alis Tan Yun dan berubah menjadi tombak warna-warni dari tangan kanan Tan Yun. Pada saat yang sama, tubuh Tan Yun dipenuhi dengan 11 kekuatan Tao, yaitu 5 elemen, angin dan guntur, waktu, ruang, kematian, dan cahaya. 11 warna berbeda dari kekuatan Tao seperti 11 naga dengan panjang ratusan ribu kaki berkeliaran di sekitar Tan Yun, yang sangat menakutkan. Han Chengxuan berseru, Cheng Kun, jika saya tidak salah, menurut catatan klasik, tombak warna-warni di tangan Anda adalah kualitas tertinggi dan senjata leluhur tertinggi Kaisar Dao Abadi. Tombak ilahi yang berwarna-warni ini disebut keabadian. Patriark kami telah mencari lebih dari 80 juta tahun. Bagaimana bisa ada di tanganmu? Juga, tidak bisakah kamu hanya mengendalikan kekuatan atribut guntur? Bagaimana kamu bisa mengendalikan kekuatan 11 Tao pada saat yang sama? Karena yang kamu lepaskan adalah kekuatan seorang Tao, artinya, kamu tidak menyembunyikan ranahmu, kamu adalah 9 lapisan ranah Tao. Kamu hanya 9 lapisan Tao,
namun begitu kejam, bagaimana mungkin ini? Pada titik ini, mata Han Chengxuan tiba-tiba membelalak, dan matanya menunjukkan kengerian yang luar biasa. Aku mengerti, kamu sama sekali bukan Cheng Kun, kamu adalah dewa kuno yang abadi. Kamu menyelinap ke Dongsu Shenzongku untuk membalaskan dendam dewa kuno abadimu. Alasan mengapa Han Chengxuan takut lebih karena identitas Tan Yun. Kamu sangat licik. Han Chengxuan dengan tegas berkata, saat ini, banyak orang kuat di benua Dongsu, benua Nansu, dan benua Beizu, berlari ke wilayah ilahi Shizu untuk mengejar Anda, tetapi Anda melakukan sebaliknya, dan datang ke benua Dongsu kami dengan berani. Dan jika aku tidak salah menebak, Tuan Muda ke-16 Fu Chahen dibunuh olehmu. Mendengar ini, mata Tan Yun haus darah, dan suaranya rendah dan berkata, kamu memang cukup pintar, dan kamu baik-baik saja. Panik. Mendengar jawaban Tan Yun, meski perang belum dimulai, Han Chengxuan ketakutan. Menurutnya, Tan Yun membawa lautan darah dan kebencian yang dalam, jadi wajar saja jika dia tidak akan menghargai nyawanya. Karena Tan Yun akan bertarung hidup dan mati dengan tegas, bukankah itu berarti dia memiliki kesempatan untuk menang? Memikirkan hal ini, Han Chengxuan mundur. Dari sorot matanya, Tan Yun menebak niat pihak lain. Han Chengxuan, kamu tahu terlalu banyak, kamu tidak mundur, hari ini kamu pasti akan mati. Suara Tan Yun baru saja jatuh, dan dia yang memimpin. Desir-desir. Hu. Tan Yun memegang tombak ilahi berwarna-warni, bergerak sangat cepat dari kehampaan, menari lintasan misterius, dan dalam sekejap, Hong Meng Void diselimuti oleh cahaya warna-warni yang indah. Teknik tombak abadi 36 tombak. Mengikuti jeritan keras Tan Yun, dia memegang tombak ilahi berwarna-warni, dan kecepatannya meningkat tajam dari Hong Meng Void, seperti 36 Tan Yun tersebar di sekitar Han Chengxuan. Berdengung. Tiba-tiba, serangkaian retakan ruang gelap gulita membentang dari Hong Meng Void, tetapi 36 Tan Yun dengan cepat tumpang tindih. Setiap kali tumpang tindih, Han Chengxuan merasakan napas Tan Yun sangat kuat. Ketika 36 sisa bayangan Tan Yun kembali dari langit di atas kepala Han Chengxuan, hanya nafas yang dia pancarkan menyebabkan seluruh kekosongan Hong Meng dalam formasi pedang benar-benar runtuh. Sangat kuat, Han Chengxuan terkejut. Dia merasa bahwa pertempuran hari ini mungkin akan menemui jalan buntu. Mengaum, Han Chengxuan meraung, aku tidak peduli siapa kamu. Aku hanya tahu bahwa kamu hanya tingkat ke-9 dari ranah Tao. Aku bahkan tidak takut dengan ranah Raja Tao yang kuat. Setelah menyemangati diri sendiri, Han Chengxuan berteriak dengan suara serak, bintang penghancur. Han Chengxuan mengayunkan pedangnya ke Tan Yun dari udara, dan tiba-tiba, bola cahaya kekuatan Raja Tao guntur dengan diameter 1.000.000 kaki di atas kepalanya pecah berkeping-keping. Boom, boom. Saat bola cahaya meledak, gelombang udara yang luas dengan cepat menyebar ke sekitarnya dan menelan kehampaan. Ketika kehampaan runtuh, cahaya pedang seluas 900.000 kaki persegi naik ke langit, menuju Tan Yun di atas kehampaan. Membunuh, momentumnya sangat mengejutkan. Dalam kehampaan, permusuhan Tan Yun berkecamuk di matanya, dan dia meraung panjang, perang. Tan Yun memegang tombak ajaib berwarna-warni dan menghilang seketika. Kemudian, Tan Yun, yang menggunakan tombak gaya 36 untuk membunuh, muncul di atas Han Chengxuan dengan postur serangan yang berbeda. 36 Tan Yun menggenggam tombak ajaib berwarna-warni, membawa cahaya tombak berwarna-warni yang mengerikan dan indah, dan cahaya pedang pencakar langit yang naik ke langit mengikuti. Mungkinkah ini seni tombak abadi dari Protos kuno abadi? Ini mengerikan. Hati Han Chengxuan tertegun. Dia menemukan bahwa 36 Tan Yun sebenarnya adalah tubuh nyata, dan aura yang memancar sama kuatnya. Tan Yun tahu bahwa sekali dia melemparkan formula tombak gaya 36, dia akan memadatkan 35 lawan nyata dalam waktu yang sangat singkat. 36 diri, selama salah satu dari mereka terluka, 35 sisanya juga terluka. Ledakan. Pada saat ini, Tan Yun yang pertama terjun ke bawah, memegang tombaknya, dan tiba-tiba menusuknya ke bawah. Ledakan. Dengan suara, cahaya tombak berwarna-warni seluas 100.000 meter persegi menembus cahaya pedang gedung pencakar langit yang membubung ke langit seolah-olah itu besar. Ketika cahaya pedang gedung pencakar langit mandek di kehampaan,
Tan Yun pertama berteleportasi jutaan kaki ke kiri di udara. Kemudian, Tan Yun kedua melepaskan cahaya tombak berwarna-warni 100.000 kaki lagi dan terus bergerak menuju bintang penghancur, meledak. Ledakan. Dengan ledakan keras, cahaya pedang langit menghancurkan cahaya tombak warna-warni pertama, dan kemudian menghancurkan cahaya tombak warna-warni kedua. Segera setelah itu, pedang langit naik ke langit dengan kekuatan yang menakutkan. Boom, boom. Segera, dengan semburan suara yang cepat dan memekakkan telinga, cahaya pedang pencakar langit Han Cheng Xuan, meskipun napasnya turun drastis, masih mengalahkan semua 36 tombak gaya yang digunakan Tan Yun. Hahaha, sialan, kamu tidak lebih dari itu, jauh lebih kuat dari yang aku bayangkan. Han Cheng Xuan berteriak dengan marah, mati. Segera, cahaya pedang yang meledak dari sumber bintang, yang kekuatannya sangat berkurang, melaju ke arah salah satu dari mereka, Tan Yun, dengan potongan-potongan kehampaan yang jatuh. Menghadapi cahaya pedang seluas 900.000 kaki persegi, Tan Yun seperti semut, seolah dihancurkan sampai mati kapan saja. Jika kamu ingin membunuhku, aku khawatir kamu tidak bisa melakukannya. Tan Yun bersemangat tinggi dan menggunakan tubuh Hong Meng Ba, tiba-tiba ukurannya melonjak menjadi 120.000 kaki, pada saat yang sama, dia juga memadatkan armor Hong Meng. Dan tombak ajaib berwarna-warni di tangan Tan Yun langsung menjadi sepanjang 150.000 kaki. Sekarang tubuh Hong Meng Tan Yun telah menyelesaikan penanaman tingkat Tao. Saat armor Hong Meng Dao terkondensasi, kekuatannya meningkat tajam, dan sebuah pukulan dapat menghancurkan artefak Raja Tao bermutu tinggi. Perang. Tan Yun, yang seperti gunung, menarik tombak seperti pilar raksasa berwarna-warni, dan menarikan bunga tombak yang indah dari kehampaan, lalu dengan kasar menariknya ke cahaya bintang.